langsung saja kita undang pemateri hari ini. Nah, cangkruan. Hebat nih, pokoknya nih. Silakan Pak Rozi, monggo Pak Rozi. Ya, terima kasih. Suara saya nggak mantul ya? Mantul ya? Saya mantul ya? Saya kurang jauh nih. Jadi minta tolong Pak Iwan untuk next ya. Betul, belum mulai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita judulnya kan cangkruan ya. Jadi ini salah satu upaya kita untuk meramaikan lab KL saja sebenarnya. Karena lab KL biar kelihatan kepake, biar nggak dimarahi rektor itu aja. Nah, tapi kita pakainya tentu yang bermanfaat ya. Nah, salah satunya dengan cangkruan. Nah, kalau cangkruan ini nggak lengkap kalau nggak sama kopi, Pak Iwan. Sudah bikin Pak Iwan. Siap. Ini partisipan lainnya juga monggo kalau bikin kopi nggak dilarang ya. Nah, ini modelnya kita santai saja. Kalau ada pertanyaan di tengah silahkan ya. Nah, jadi selain ada yang hadir online, ada juga yang hadir offline. Ini ada berapa tribun yang terisi. Nah, tema kita tentang struktur geoteknik ya. Jadi penurunan tiang jembatan ini sebenarnya penelitian yang setengah dipaksa ya, supaya saya gabung ya. supaya gabung. Jadi saya telah melakukan sedikit penelitian kepada ya yang objeknya jembatan, nanti dilihat penurunannya, data-datanya saya dapatkan dari lapangan dan data sekunder dari Dinas PUPR Kota Bandar Lampung. Ya, next Pak Iwan. Nah, ini jembatannya, jembatan Pulau Pasaran. Ini idenya ini dari Pak Aldi ini. Nah, dulu pernah melempar satu brainstorm dari ini jembatan yang turun ya, dan diharapkan ada yang melakukan penelitian di sini ya. Nah, ini. Nah, lokasinya di selatan Kota Bandar Lampung di dekat muara Sungai saya juga lupa ini. Nah, ini masih masuk Kota Bandar Lampung ya. Jadi Kota Bandar Lampung itu nggak cuma di Pulau Sumatera aja, ada juga yang di Pulau Pasaran. Nah, kalau dari Teram mungkin jaraknya ya belasan kilo ya, berapa? 17 kilo mungkin. Nah, kondisinya seperti ini dapat dilihat di foto, mengalami penurunan atau settlement. Yang pasti ya penurunannya ini pasti karena geoteknik ya, karena pondasinya tidak direncanakan dengan baik, tidak dipancang dengan semestinya sehingga tidak sampai ke daya dukung yang cukup untuk menahan beban yang ada. Jadi jembatannya dibangun kira-kira tahun 2003-an, ya 2005-an, dalam selang mungkin 2 hingga 3 tahun turun sampai seperti ini. Ya. Ini dulu jembatannya milik Provinsi Lampung, ya, kemudian dipindahkan ke kota, PU Kota. Jadi sekarang asetnya dikelola oleh PU Kota. Nah, next Pak Iwan. Nah, ini gambar teknik jembatannya ya, yang kita ukur di lapangan dengan metode sederhana. Nah, jadi ini penurunannya kalau bisa dilihat ini yang paling kiri T1 ya. Jadi kalau dilihat penurunannya itu tiang mulai dari tiang 4 atau T4 sampai T39. Nah, yang T41 itu saya highlight, itu maksudnya T di mana dia sudah mulai nggak turun ya, T41. Nah, ini jembatannya total panjangnya 280 meter. Nah, di bawah ada denahnya dan titik bor. Titik bor ini
bornya dilakukan tahun 2015 sebenarnya. Jadi setelah jembatan terbangun. Jadi rencananya memang PU ini mau memperbaiki, ya. Jadi sudah ada survei tanah, survei pengukuran, sampai perencanaan struktur mengenai perbaikan jembatan. Yang harapannya terrealisasi 2021, tapi apa daya anggaran juga terbatas, di satu sisi kena COVID ya. Yang next saja, Pak Iwan. Nah, ini data tanahnya dari PU Kota Bandar Lampung. Ini pondasinya katanya sedalam 3 meter ya. Jadi tiang jembatan itu yang juga berperan sebagai tiang jembatan, dia juga sebagai pondasi. Jadi pondasinya itu pondasi tiang berbentuk persegi, terbuat dari beton. Nah, kedalaman cuma 3 meter. Ya, di 3 meter bisa dilihat tanahnya berupa lanau warna hitam, lanau kepasiran atau sandy silt. Nah, ini NSPT-nya cuma 2 ya. Nah, 2 sampai 3 lah ya. Nah, C atau kohesinya 0,052 kg per cm persegi, V-nya 17 derajat. Nah, jadi kalau kita hitung-hitung dengan metode perhitungan kapasitas pondasi secara manual ya, secara tradisional itu sebenarnya cukup itu ke dalam 3 meter kuat ya. Tapi ya namanya itulah ya, geoteknik kan penuh dengan ketidakpastian. Makanya kalau di kuliah geoteknik tahun 2 waktu pondasi tiang itu kan ada SF ya. Ada safety factor sampai 3. Ya itu logis juga karena kalau kita hitung-hitung ya dengan kapasitas segini dengan hitungan itu ya katakanlah beban yang terjadi itu 25 kN di tiang itu. Kapasitas pondasi yang tertancap 3 meter ini saya hitung-hitung sampai 30-an kilonewton. Artinya sebenarnya kuat kan. Nah, tapi kan namanya tadi ya geoteknik ada ketidakpastian. Jadi kalau mau aman ya dikalikan safety factor. Safety factornya sampai 3. Nah, karena dengan kapasitas yang sudah kita hitung pun ternyata faktanya nggak kuat kan. Ternyata tiangnya mengalami penurunan. Nah, itu ya. Ya next dulu. Ini yang dikerjakan flow chart-nya. Jadi data kita ambil geometri jembatan dari lapangan, material. Ini materialnya cenderung dari informasi seadanya ya, dari PU. Kemudian data geoteknik, bor SPT, data bebannya kita kira-kira. Jadi ada beban orang, beban sepeda motor ya. Jadi jembatannya itu cuma bisa buat sepeda motor sama bentor. Nah, tapi bentornya ternyata muatannya juga luar biasa. Jadi sampai memuat ini itu bentor saya lihat kemarin itu memuat batu, pasir sampai LPG, sampai gas itu tabung gas itu. Ya. Terus bebannya, kemudian beban lingkungan, ya. Nah, tapi nggak terlalu berpengaruh ya, karena di sana itu kedalaman air cuma maksimal ya, cuma 40-50 cm kedalamannya. Waktu agak surut ya, siang agak surut. Nah, mungkin cukup pasangnya pas maghrib. Ya. Mungkin pas maghrib itu bisa 80 cm. Gitu ya. Nah, dimodelkan strukturnya ya seperti pada umumnya ya, model seperti yang kita kerjakan waktu di analisis struktur. Tapi ini model ini di-coupling, di-combine dengan fondasi tanah. Jadi tanah ini dimodelkan sebagai pegas yang sifatnya non-linear. Jadi bukan sederhana F sama dengan K dikali U ya, tapi pegas yang performanya itu non-linear. Nah, istilahnya dalam dunia geoteknik itu kurva Kiwe. Kurva Kiwe ini performa pegas yang merupakan performa daya dukung tanah pada ujung tiang ya. Nah, daya dukung tanah itu kan ada ujungnya, ada selimutnya ya. Nah, kalau selimutnya kalau kedalaman pondasi cuma 3 meter saya kira nggak signifikan. Nah, di program perhitungan tiang pun juga kalau pondasi cuma di bawah 3 meter nggak terlalu diperhitungkan ya. Negligible ya. Ya dimodelkan, dianalisis struktur tanah, struktur yang melibatkan interaksi struktur tanah. Jadi dalam dunia keteknikan namanya soil structure interaction. Ini kita modelkan softwarenya pakai SACS.
Nah, modelnya ada dua. Satunya dengan tumpuan jepit ya, tumpuan jepit yang sudah kita pelajari waktu antruk itu. Ya, itu dihitung untuk mendapatkan gaya tiang waktu tumpuan jepit. Ya. Model yang kedua, ya ini yang tadi melibatkan model pondasi tanah. Jadi nanti dibandingkan ya gaya aksial tiangnya itu, gaya dalamnya itu ketika kondisi jepit dibandingkan dengan kondisi ketika tanah, ketika ada model pondasi tanahnya. Nah ini dimodelkan, dirun, hasil dianalisis, diulas, kemudian ditampilkan dalam paper. Ya, next, Pak. Nah ini model tanahnya ya, model pegas. Bisa dilihat yang kiri itu kan kurva pegas ya, kurva pegas tanahnya. Jadi kalau biasa pegas itu kan garis linier miring aja ya. Jadi misalnya kekakuan pegas itu 1 kilonewton per milimeter misalnya. Jadi kalau kita kasih 1 kilonewton akan melar 1 milimeter gitu kan itu. Nah, tapi kalau model tumpuan pegas tanah pada kurva QW itu gayanya pakai tekanan ya, jadi kilonewton per sentimeter persegi, kemudian defleksinya penurunannya pakai sentimeter. Dan dia tidak linear, tidak kurva lurus miring ya, tapi kurva yang cenderung apa ini sedikit logaritmik ya, sedikit ya, di awal dia turunnya lumayan, kemudian melengkung sampai mengalami konvergen ya, lurus. Nah ini kekuatan tumpuannya ini kurva QW ini saya hitung untuk kondisi aslinya tanah ya. Nah, kondisi aslinya tanah itu saya namakan model 1B. Jadi kekuatannya 1, maksudnya itu kekuatan kekakuan tanahnya 1. Nah ini saya buat variasi supaya ada namanya juga penelitian kan, melihat hubungan antara kekakuan tanah dengan strukturnya. Nah kekuatan tanah B ini saya modifikasi, saya buat juga ada yang setengahnya, kekuatannya setengahnya, ada yang kekuatannya 1,15, 1,17, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 ya. Yang ditampilkan di gambar hanya 0,5 dan 1 dan 1,5 ya. Ya untuk melihatkan rentang saja ya. Daripada grafiknya terlalu padat kan. Nah, yang kanan itu model di SACS di tumpuan jembatan yang ujung kiri dan ujung kanan dia jepit ya pin tumpuan sendi, yang tengah itu ya yang bentang tengah itu saya modelkan sebagai tadi berupa model tanah ya, kalau di SACS namanya pile HD. Nah, terus ya bisa dilihat ya modelnya jembatan sederhana ini, ada tiangnya, ada decknya ya, jadi bebannya itu nanti di deck, di beban orang, beban sepeda motor, beban struktur sendiri ya di situ ya. Ya next my one. Kemudian ininya, nah ini yang agak rumit-rumitnya. Nah jadi sebenarnya sederhana ini ya. Waktu unstruk kan kita sudah bicara mengenai matriks ini ya, matriks kekakuan struktur. Nah kalau yang saya kerjakan ini, jadi tinggal matriks kekakuan strukturnya ini ditambah dengan matriks kekakuan tanahnya. Nah, itu aja. Jadi yang di situ ada FI itu gaya yang bekerja di tanah, ya. IF dan FI berarti interaksi antara strukturnya dengan F itu di strukturnya ya. FF, KF itu. Nah, kalau ada I-nya berarti di situ ada kekakuan tanah di situ. Jadi matriksnya itu akhirnya berkembang. Jadi selain ada matriks kekakuan struktur, ada matriks kekakuan sumbangan dari tanah. Nah, jadi nanti itu ada semacam iterasi ya. Jadi kan tanah itu kan tadi ya ada pegasnya. Jadi pertama beban itu mungkin dikasih nggak full dulu ya, mungkin 0,1 beban. Nah nanti displacementnya ya, nanti simpangan strukturnya seperti apa dihitung ya. Nah, baru itu langkah pertama. Ini dilanjutkan terus sampai bebannya full, ya sehingga didapat penurunan sampai beban full. Nah, itu ya. Ya next Pak Iwan. Ini hasil perhitungannya ya. Jadi saya tampilkan kurva posisi tiang ya dalam struktur itu, posisinya X dibagi panjang jembatan LB.
Nah, saya tampilkan, saya plot dengan penurunannya. Tapi penurunannya ini juga saya normalkan. Saya bagi dengan ukuran tiang di kapital itu 25 cm. Nah, artinya nggak ada dimensinya ya akhirnya ya. Jadi ada X per LB dan DZ per D. X itu posisi join ya, posisi tiang itu. Bisa dilihat penurunan terdalam ya, pastilah ya, pasti model dengan kekakuan tanah yang paling kecil ya. Nah, yang ternyata kekakuan tanah pada model 0,5 ya, kekakuan 0,5 dan 1 itu ternyata error programnya. Ya, kalau saya kira ini mungkin karena penurunannya terlalu dalam sehingga matriks D-nya itu ya, matriks simpangan itu akhirnya terlalu besar sehingga nggak cocok dengan matriks secara keseluruhan. Nah, jadi yang baru bisa keluar hasil itu ketika kekakuan tanahnya 1,115 ya, turun sekitar 75 cm. Nah, ini kalau dibandingkan dengan yang aslinya ya kurang. Karena yang aslinya di jembatan terjadi itu 1,5 meter. Jadi 2 kalinya gitu ya. Nah, inilah ya, makanya yang dibahas di paper ini adalah kelemahan model pondasi pegas tadi itu, model pondasi yang pier tadi itu dalam mengakomodasi penurunan yang ekstrim. Itu memang ada kelemahan. Itulah yang dibahas di paper ini. Nah, yang kanan itu zoom-nya lah, saya zoomkan. Jadi yang penurunan untuk model 1,15-nya itu nggak saya tampilkan supaya kelihatan yang penurunan yang kecilnya, penurunan yang normal. Jadi tanah itu kalau sudah kaku ya. Jadi kalau pemancangannya benar sesuai metode, itu penurunan paling cuma 2 cm ya, nggak sampai, paling cuma 5 mili, 10 mili itu ya. Nah, di normalnya tanah itu kalau dipancang sudah kuat pondasinya, turun paling cuma ya tadi 5 mili, 10 mili. Nah, inilah yang ditampilkan pada kekakuan tanah tadi 1,17, 1,2 dan di atasnya. Ya. Nah, kalau dilihat DZ per D ini kan ya sekitar 0,05 ya. Berarti kan 25 cm dikali 5/100. Ya. 0,25, berarti kan sekitar 1 cm ya, penurunannya 1 cm. Ya. Nah, next Pak Iwan. Nah, ini gaya aksial. Nah, ini dibandingkan ya tadi ya. Nah, membandingkan gaya aksial yang waktu kondisi tumpuan tiangnya jepit ya, dibandingkan dengan gaya aksial waktu tumpuan pondasi tiangnya tanah ya. Nah, bisa dilihat pada posisi X yang kiri ya, yang dia masih 0,05 X-nya itu. Nah, artinya gaya hasil pondasi ya, hasil pondasi tanah itu cukup jauh ya dari kondisi jepit ya. Jadi perbandingannya 0,7 sampai 0,85. Jadi gaya dari pondasi model-model struktur yang dia tanah ya, katakanlah dapat gaya aksialnya 7 kilonewton ya, tapi kalau dia jepit dia mestinya 10 kilonewton. Jadi cukup jauh ya. Nah, ini kalau saya kira tadi ya, ini linear dengan kondisi penurunan yang ada. Semakin dia di posisi penurunan yang lebih turun ya, lebih dalam, yakni di posisi tengah bentang, maka gaya aksialnya lebih mendekati pada model kondisi dengan jepit gitu ya. Bisa dilihat rentangnya ketika sudah di tengah bentang itu di X per LB 0,4, 0,5 itu kan sudah sampai 0,95. Ya, next Pak Iwan. Nah, ini kesimpulannya ya. Ya, jadi model kita sudah berhasil untuk tadi model tanah di atas 1B ya. Ya, jadi tanah aslinya itu malah nggak bisa dimodelkan di SACS-nya. Nah, jadi dia harus diperkaku dulu, ditingkatkan kekakuannya. Ini mulai 1,15 faktornya. 1,17, 1,2 dan di atasnya. Nah, pada faktor 1,15 penurunan ekstrimnya terbesarnya 76,1 cm. Ya, ini sebenarnya tidak sesuai dengan lapangan. Kemudian gaya aksial yang didapat adalah ketika gaya aksial pada bentang yang tidak di tengah bentang ya, yang di pinggir itu
dia jauh nilainya dari gaya aksial ketika kondisi tumpuan jepit. Yang keempat, nah diperlukan pendekatan lain untuk pondasi yang mengalami penurunan skala besar. Artinya pendekatan dengan tadi ya pegas itu model tanah pegas ya kurva Kiwe tadi ya. Nah, itu tidak cukup untuk memodelkan struktur penurunan skala besar. Ya, penurunan skala besar ini tadi ya sampai 1 meter. 1 meter ini kalau dirasiokan terhadap pondasi ya itu kan sepertiga. Sepertiga itu kan penurunan yang ekstrim ya. Karena normalnya penurunan pondasi ya tadi cuma 1 cm 2 cm. Nah, jadi model pegas ini nggak bisa. Sehingga pada saat dengan kata lain kita bisa mengatakan sebenarnya memang pondasinya jembatan itu memang ya itu tidak dipancang dengan benar ya. Belum sampai kuat daya dukungnya sudah dibangun struktur atasnya. Ya artinya akhirnya penurunannya bisa sangat ekstrim. Ya, ibaratnya pancangnya itu belum selesai gitu ya. Belum sampai ke kondisi yang keras ya. Nah, tapi sudah dibikin struktur dek atasnya, akhirnya kan penurunannya sangat ekstrim ya. Nah, kalau menurut saya di ini akhirnya model pegas tadi nggak bisa digunakan. Yang akhirnya ini kemungkinan ya kita gunakan model yang lain ya, entah itu mau tanah itu dimodelkan sebagai finite element atau mungkin pakai persamaan analitis ya. Seperti mungkin ya kan ini kan ibaratnya seperti tanah yang dipancang ya. Ketika dipancang itu kan turunnya sampai 1 meter ya. Nah itu. Jadi pakai persamaan penurunan tanah akibat pemancangan kalau menurut saya malah cocoknya dibahas dengan teori itu gitu ya. Jadi teori ini ya dengan pegas ini nggak cocok gitu ya. Nah, itulah yang bisa habis ya Pak Iwan ya. Oh ya. Ya, monggo yang mau ada pertanyaan atau apa. Kalau nggak ada ya selesai aja. Loh, kok selesai? Gimana ini Pak? Oh, oke. Silakan untuk Ada Pak, rekan-rekan sekalian. ada Pak. Silakan guys, tanya guys. Nah, izin Pak. Nama saya Rizman Datullah yang bertanya Pak. Ya udah Kak. Ini ada yang tanya? Saya Pak. Itu tuh. Halo, halo. Udah. Oh iya ya, sorry. Iya Pak. Lupa. Pak, jadi untuk kalau dari Ya, kelihatan silakan Rismun. Tanya Rismun. saya lihat dari strukturnya itu kelihatannya udah hancur parah ya Pak. Maksudnya penurunannya udah parah banget sampai ke titik tertinggi air saat pas surut mungkin Pak itu. Jadi kayak jembatannya udah terendam gitu. Terus yang saya mau tanya di sini, kalau dari Bapak sendiri dapat data tentang struktur bawahnya itu nggak Pak? Maksudnya jenis filenya itu apa? Terus pondasi atasnya itu apa aja Pak? Apa cuman di kayak bikin pile cap gitu untuk apa atasan dari si pile yang dipancang itu Pak? Ya, coba lihat yang di atas slide-nya Pak Iwan, yang jembatan, ada foto jembatan itu. Ini ya. Nah itu foto jembatan. Ya di zoom. Oke, bentar. Nah memang betul ya, memang ini karena penurunan akhirnya gaya dalam pada balok itu kan akhirnya besar sekali Rismun. Ya. Gaya dalam akhirnya kayak baloknya nggak kuat, memang sudah crack sebenarnya baloknya itu sudah ibarat betonnya itu memang sudah rusak gitu ya. Karena memang penurunan ya. Ya, nah untuk tadi pertanyaan Rismun, bagaimana data pondasinya? Gambar di awalnya ya, gambar rencananya nggak ada ini Rismun. Kalau saya sudah cari di provinsi ya, PUPR provinsi nggak dapat. Akhirnya saya dapat itu dari narasumber yang membangun jembatan itu. Saya yang membangun dulu itu warga sekitar. Nah, waktu itu dia menuturkan pondasinya ya pondasi tiang beton itu. Jadi kedalamannya sekitar 3 meter, kemudian ukuran ini ya penampangnya 25 cm kali 25 cm. Yang mana pondasi ini juga berperilaku sebagai tiang jembatan. Ya, jadi kalau kelihatan di situ tiang jembatan, yang bawahnya ada air, itu terus itu sampai pondasi, sampai masuk ke bawah tanah. Nah, dan tadi ada pile cap-nya, saya kira pile cap-nya juga pile cap sederhana ya, pile cap yang bisa berperilaku juga sebagai balok.
Nah, itulah kalau boleh dikatakan ini saya kira struktur non rekayasa ya, istilahnya itu struktur yang nggak ada insinyurnya, ini dulu ngasal aja orang bikin. Itu Rismun. Iya Pak. Jadi rada aneh juga maksud saya Hmm. kalau memang seperti itu kenapa nggak dibuat tender atau kontraknya aja ke misalnya ke kontraktor atau ke mana gitu Pak. Jadi lebih untuk apa? Lebih apa ya Pak? Lebih kokoh gitu. Kelihatannya seperti yang tadi Bapak bilang sih Pak. Terus juga kalau misalkan seperti ini kan dia nggak tahu Pak si daya dukung tanahnya ini kuat apa enggak jika terpancang sebanyak tadi yang 3 meter itu Pak. Dan juga cara precast-nya itu ini dia precast di tempat atau pakai yang ngecast di tempat atau dia pakai beton precast gitu Pak yang udah jadi terus dipancang di situ Pak. Terus Pak. Terus dia kan juga penurunan si tanahnya itu kan dia mentok yang seperti tadi Bapak bilang udah sampai tanah kasar itu atau kaku. Berarti kan dia sudah sampai ke bearing capacity-nya sih. Udah maksudnya udah end bearing gitu Pak. Maksudnya udah sampai tanah keras gitu. Jadinya harusnya nggak ada permasalahan kalau misalkan sampai tanah keras. Tapi kan di sini kondisinya di laut ya Pak. Notabene tanahnya juga berbeda dengan tanah daratan gitu. Apakah di sini ada perhitungan PDA-nya untuk mengetahui friksi dari si tanah jika memang tidak sampai ke end bearing gitu sih Pak? Agak aneh gitu. Pondasinya memang precast sebenarnya nih, cuman precastnya ya precast warga sekitar, bukan pabrik yang profesional gitu ya, warga sekitar. Jadi di precast kemudian dipasang, diinstal oleh warga sekitar. Terus kalau tadi ya memang nggak sampai end bearing ya. Jadi akhirnya kan kalau pancangnya pancang sederhana, kedalaman pondasi itu ya seadanya ya. Dia belum sampai cukup dalam sehingga cukup kuat untuk menahan beban yang kemungkinan akan terjadi. Ya. Oke. Iya Pak. Bisa jadi kajian nih Pak. Bisa. Ya ini memang forum cangkruan ini kan supaya ini ya teman-teman ini punya ide untuk TA itu. Nah, nanti bermanfaat juga. Ya. Apalagi kalau datang ke offline lab ini ada kuenya ini. Gimana Harman? Jangan di kosan terus ini. Ya, itu next ada yang nanya lagi tuh. Joko. Ini yang resen ada Joko nih Pak. Tadi kayaknya ada 2 orang. Satunya siapa ya? Ya Pak, saya Pak. Oke, Joko dulu. Pak, saya boleh lihat ini nggak Pak? Slide yang ada titik bor tadi. Nah, ya itu Pak. Ini titik bornya emang cuma 1 ya Pak sepanjang bentang dari jembatannya itu. Betul, cuma 1. Itu pun juga setelah jembatannya jadi. Berarti ini ya Pak dalam desain jembatannya sendiri sebelumnya itu memang nggak ada analisis geotekniknya, maksudnya sampling tanahnya gitu Pak, dibor, dicek dulu gitu. Nggak ada itu. Ya makanya hitungannya kan jembatan non rekayasa itu hitungannya itu. Wah ya udah deh Pak, saya nggak jadi nanya Pak, tapi niatnya saya mau nanya dampak jumlah titik bor itu sama bentang jembatannya Pak, tapi ternyata memang jembatannya nggak dibuat berdasarkan sampel tanah. Nah kalau memang secara teori ya, kalau mau ngebor itu kalau jembatan ini kan 290 meter. Kalau menurut saya ya, idealnya per 20 meter itu 1 lah, ya 1 titik gitu ya. Nah kalau ideal-idealan sebenarnya kan nggak ada batasnya, mau per meter juga boleh. Gitu. Nah cuman kan lihat ke biaya. Gitu ya. Apalagi jembatan ini kan cuma melayani berapa? 200 kakak itu pulau itu. Sebenarnya kecil aja. Jadi secara ekonomi, manfaat sosial ya, manfaat sosial dari jembatan sebenarnya kecil. Nah, makanya di satu sisi pemerintah agak ragu kalau mau serius di jembatan ini. Gitu ya. Jadi di situ menariknya ya. Nanti kondisi infrastruktur kita itu kadang bukan cuma soal apakah di Lampung ini ada alumni teknik kelautan atau enggak ya, tapi ya apakah anggarannya cukup atau enggak, atau apakah
wali kotanya cukup jujur untuk menggunakan anggaran. Kadang persoalannya lebih ke situ. Itu saya kira. Rame nih Pak yang lainnya Pak. Joko sudah? Waduh. Sudah Pak, sudah cukup Pak. Oke, cukup. Sekarang ini nih, Nando nih. Silakan Nando. Oke, baiklah, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan saya Ibu Nando, NIM 1203019. Izin bertanya Pak, kan itu dalam jembatan itu mengalami penurunan. Nah, kira-kira untuk dalam jangka waktu tahun-tahun ke depan itu apa masih bisa menurun lagi atau tidak sih Pak? Nah, kemudian jika emang sudah tidak, jika emang kita ingin melakukan pembaruan jembatan itu, apakah sudah fondasi itu sudah bisa dijadikan patokan untuk kedalaman fondasi itu Pak, biar nanti dalam pembangunan jembatan baru itu tidak mengalami penurunan. Terima kasih Pak. Ya, memang. Jadi kalau penurunan ke depan ini perlu dilakukan ini uji konsolidasi, nah, sehingga kita dapat koefisien konsolidasi dan koefisien ya konsolidasi ya, sehingga kita bisa prediksi penurunan ke depan seperti apa dengan beban yang terjadi. Tapi kan ini sudah ya penurunannya ya sudah terjadi sekitar 10 tahun ya. Dan ternyata tidak terjadi penurunan yang signifikan. Jadi artinya ya sudah cukup kuat ya kedalaman pondasi yang saat ini terjadi ya. Jadi tadi kalau penurunan tadi sampai 1,5 meter ditambah tiang awalnya 3 meter, berarti mungkin kedalaman pondasinya mungkin 4,5 meter ya. Nah itu. Tapi tadi mungkin penurun masih ada, tapi saya kira sangat kecil. Ordernya mungkin cuma mili aja ya. Karena mungkin bebannya tetap itu aja ya, beban orang sama bentor. Tapi kan siklik ya, beban siklik ini tetap perhitungannya lain, tetap harus diperhitungkan ya dengan metode yang lain. Jadi walaupun angkanya sama, mungkin 20 kilonewton ya misalnya ya, tapi kan kalau siklik ini dia akan ada efek lain ya, efek berulang ya, sehingga masih dimungkinkan terjadinya penurunan lebih lanjut. Itu Nando. Iya, satu lagi Pak. Kira-kira kan ini masih dimanfaatkan untuk para motor dan pejalan kaki. Nah, kira-kira untuk kedepannya itu bisa nggak sih Pak kalau diperlebar lagi untuk seperti kayak transportasi mobil atau lain-lainnya gitu? Jadi ini ya, memang potensi pelebaran atau perbaikan itu sudah dicanangkan oleh PU kota. Cuman kan tadi ya, ini masih agak meragukan karena tadi potensi ekonomi yang dilayani kan sebenarnya kecil. Ya. Nah, makanya akhirnya kita butuh satu pemikiran lain supaya ketika jembatan diperbarui nanti nilai ekonominya itu tinggi. Nah, saya punya ide, ya mungkin idenya ini bisa visible bisa enggak ya. Nanti pulaunya diperluas, ya. Nah, baik sisi pulaunya maupun sisi Bandar Lampungnya, supaya di situ nanti ada taman ya, jadi tempat wisata, sehingga ketika bangun jembatan di situ yang dilayani akan lebih banyak. Ya, logikanya kalau yang dilayani lebih banyak, manfaat sosial ekonominya kan lebih tinggi kan. Nah, jadi perlu ada semacam FS ya. FS itu visibility study untuk melihat apakah pembangunan jembatan nanti itu secara manfaat sosial itu sudah cukup besar. Ya. Nah, kalau memang nggak cukup besar ya paling cari metode lain yang lebih murah. Itu Nando. Terima kasih. Ya. Cukup nih. Atau gimana Pak Iwan, ada pandangan? Ini sebentar Pak, ini Paldi mau nanya nih. Oh ya wis. Silakan Paldi. Halo, masukan ya suara saya ya? Masuk. Oke, jadi sebenarnya ini ya, ya mungkin kita berdiskusi ya terkait sebenarnya sosial di tadi nilai sosial tadi di situ itu cukup besar sebenarnya Pak Rozi. Jadi 200 kakak itu sebenarnya jumlah yang cukup
besar ya, mengingat pulaunya luasnya hanya segitu, dan di Pulau Pasaran ini termasuk salah satu ujung tombak ekonomi dari Lampung sendiri, karena mereka telah banyak mengekspor, bukan mengekspor ke luar negeri ya, tapi mengekspor ke luar daerah di industri ikan asin tersebut. Jadi ya rata-rata kalau saya tanya ke sana itu mereka langsung kirim ke Jakarta sih. Hanya sebagian kecil aja yang dikonsumsi oleh warga Lampung itu sendiri. Tuh. Nah terus tadi ada lucu si Nando tadi kan diperlebar untuk mobil. Nah pertanyaannya, bukan pertanyaannya sih, tapi pada kenyataannya di Pulau Pasaran itu hanya sepeda motor yang bisa lewat gitu. Jadi Betul. apa namanya, di antara gang-gang kecil rumahnya itu ya udah cuma motor aja, dan mungkin ya gerobak atau ya gerobak yang ditarik oleh sepeda motor seperti itu aja. Jadi ya kalau apa ya, kalau mau mobil sih kayaknya nggak perlu. Cuman kalau memang mau dicanangkan untuk membangun pelabuhan atau dermaganya, wah itu bisa lebih bagus lagi, karena barang-barang kebutuhan itu bisa langsung dikirim ke situ. Itu sih sebenarnya. Cuman untuk kasus ininya sendiri, untuk kasus jembatannya sendiri, ini sebenarnya bisa dibikin sayembaran nih Pak Rosi. Jadi bagaimana ide-ide gila untuk menyelamatkan jembatan tersebut. Seperti mungkin dikasih apa namanya alat untuk floating biar jembatannya terangkat, atau mungkin Betul. dibikin model flyover gitu. Jadi kalau penurunan punya ya nggak bakal kerasa lah kalau flyover seukuran Transmart atau bypass itu kan. Oke, itu aja sih. Betul ya. Jadi kalau secara ekonomi tinggi ya, makanya perlu dihitung saya kira ya. Jadi selain menghitung FS-nya tadi, karena mungkin ekonomis betul ya, makanya kan perlu studi. Di satu sisi FS itu perlu agak dinamis tadi, jadi perlu menginclude semacam sayembara ya. Nanti untuk menghubungkan pasaran dengan Bandar Lampung itu akhirnya mungkin pendekatannya bisa yang lain ya, belum tentu jembatan. Bisa aja nguruk ya, semuanya diuruk gitu. Jadi selatnya hilang nanti. Bisa aja gitu kan. Tapi nanti tinggal dikaji secara lingkungannya seperti apa. Atau tadi floating ya, atau semacam ponton, entah itu ponton yang bolak-balik atau jembatan ponton juga bisa gitu ya. Nah, jadi saya kira ini juga tantangan buat akademisi di ITERA ya, kan posisinya juga di Lampung, dan di Purino itu ternyata sudah ada yang membahas ini, tapi lebih ke aspek sosial pariwisatanya Pak Aldi. Mungkin ikut juga ya, gimana Pak Aldi? Saya belum tahu sih itu dosen-dosen yang itu siapa aja yang di Purino itu. Iya, jadi tapi kayaknya bisa join. deh kita join ke sana. Jadi Zulfan mereka itu yang ikutan katanya. Lebih ke sosial pariwisata. Nah, struktur hard infrastrukturnya itulah yang mesti dipikirkan sama teman-teman prodi KL ini mungkin. Sip. Gimana Pak Iwan? Ada ini enggak? Saya mau tanya Pak. Ini Pak, apa? Tanya. Nggak apa-apa kan Pak, ini saya tanyakan Pak. Jangan yang sulit-sulit Pak. Tadi kan simulasinya ya Pak ya. Itu kalau nggak salah nih saya soalnya ini agak speakernya agak kurang bagus gitu ya. Jadi kurang enak kedengarannya seperti itu. Nah, mungkin kalau nanti saya salah ini ya Pak ya, didengarkan ya Pak ya. Ini yang saya tangkap tadi di simulasi saat Bapak itu mensimulasikan kondisi sebenarnya itu error gitu, benar nggak Pak? Betul. Sehingga Bapak naikkan daya dukung tanahnya menjadi 1,15 dan sebagainya. Nah artinya itu sebenarnya berdasarkan hasil simulasi itu parah banget ya Pak ya. Kalau di apa ya, yang penurunan yang lain ya, saya coba model lain yang tanahnya lebih lunak, itu penurunan bisa sampai 7 meter.
Nah, berarti kalau pas R itu berarti lebih dari itu. Nah, mungkin itu. 7 meter ya? Bisa, iya. Yang lebih lunak yang lain ya itu pernah maksimal 7 meteran. Nah, tapi kalau dalam tadi yang kekuatan tanah 1B itu ternyata error, berarti kan penurunannya lebih dari 7 meter kan? Nah, itu. Berarti maksimal penurunan itu 7 meter. Ya alam, ini kan hitung-hitungan program ya. Tadi perlu kita coba-coba pakai kekuatan tanah yang lain kalau pengen tahu kan. Oh, jadi ini ya Pak ya. Di program mungkin sudah pengalaman saat penurunan itu sudah mencapai 7 meter, artinya program tersebut hasilnya itu langsung error. Oh bukan, maksudnya pada satu waktu saya nyoba-nyoba tanahnya cukup lunak, gitu ya, cukup lunak, itu berhasil tapi penurunannya sampai 7 meter, gitu kan. Nah, pada kondisi ini yang tadi 1B itu loh, itu kan error. Berarti kan penurunannya kan yang terjadi selain berarti lebih parah dari 7 meter kan, sampai error itu. Nah, ini saya kira soalnya sudah soal metode numerik ini. Jadi kan bagaimana matriks itu kemudian bisa ada hasilnya itu kan pembahasan di ini ya, di metode numerik ya. Walam, makanya perlu kita ulik juga itu matriksnya. Tapi kita coba dengan model struktur yang lebih sederhana, ya. Sehingga kita bisa dapat ya sel-sel di dalam strukturnya, di dalam matriksnya itu gimana, sehingga nanti benar nggak matrik ini ternyata nggak bisa diselesaikan, kan itu. Kan dapat ya di metode numerik ada matrik yang nggak bisa selesai, ada ya. Oke. Ada yang mau nanya lagi nggak ke Pak Rozi? Sudah Pak. Ini nih, yang baru-baru nih, mungkin mau nanya nih, yang angkatan 2020, ada nggak di sini angkatan 2020? Nggak hafal saya. Ada chat ya, sebentar. Oke, nggak ada kok. Zulfan nih, Zulfan Pak yang ikutan. Apa nih? Ikutan apa nih Pak? Oh, ya. Ada pertanyaan lagi ke Pak Rozi? Eben Pak, sebenarnya Eben ingin bertanya Pak. Ya, silakan. Siapa? Ewin. Eben. Oh, tak kirain Ewin. Pak. Ya, silakan Ben, tanya Ben. Saya udah bangun dari pagi Pak buat ini katanya. Oh iya. Bangun dari pagi. Ini ada yang mau TA ini ditawarin nih sama Pak Rozi nih. Lumayan nih. Jadi satu topik TA ini bisa nih dibuat 5. Satu topik dibuat 5 bisa nih ya Pak ya? bisa. Oh, bisa. Tapi kalau ini Pak, saya mungkin mau nanya Pak. Kalau misal TA-nya ini Pak, perencanaan jembatan buat di Pulau Pasaran itu bisa nggak gitu Pak? Ya bisa aja. Kan tinggal datanya sudah ada. Jadi TA-nya membuat jembatan baru ya. Boleh aja tuh. Kalau mau tentang manajemennya juga bisa itu ya. Ya Pak ya? Jadi hitung-hitungan aja tuh, enak. Mungkin ya kalau mau dipecah topiknya ya. Ada yang strukturnya, ada yang geotekniknya, ya. Ada yang scoringnya. Jadi nanti ada survei arus ya, kan asik ya. Ada scoring atau penggerusan tiangnya. Ada yang itu tadi sosial ekonominya, ya FS-nya. Dan mungkin ada lagi yang mungkin material betonnya. Nah. Izin Pak Rozi, Yuk. apa namanya? Mendiskusikan.
Oke, terima kasih Pak Rozi atas sharingnya ya. Jadi ini kan kita kan Pak Rozi melakukan penelitian terus mengenai penurunan jembatan gitu ya. Nah, dengan kondisi sekarang sudah terjadi penurunan seperti itu kalau berdasarkan kajiannya Pak Rozi itu berapa lama lagi tuh umurnya jembatan itu gitu ya. Terus misalnya kalau misalnya terjadi rusak di jembatan itu gitu ya, apakah solusinya harus segera membuat jembatan kembali gitu, atau sebetulnya kita bisa mencari opsi transportasi, opsi penyeberangan yang lain gitu ya. Misalnya kita ada salah satu paradigma dalam pembangunan kelautan itu, pembangunan kepulauan itu kan tidak dengan membangun jembatan saja ya, tetapi juga menghidupkan aksesibilitas dari transportasi air, laut atau sungai atau selat seperti itu ya. Nah, dalam kajian Pak Rozi apakah bisa, apakah cukup worth it ya jika tidak usah jembatan, tetapi kita tetap menghidupkan transportasi penyeberangannya dengan air. Nah, itu Pak Rozi, terima kasih. Kalau penurunan tadi memang saya kurang lengkap data kita. Jadi mestinya ada survei koefisien konsolidasi tanah, gitu ya. Tapi kalau secara sekilas ya, tadi kan saya katakan secara sekilas sepertinya tidak akan turun lagi karena ini kan sudah sekitar 5 hingga 10 tahun sejak penurunan yang ekstrim tadi kan. Nah, jadi sudah sekitar itu, jadi sudah cukup lama ternyata penurunannya nggak signifikan. Jadi sudah semi bisa dipastikan kalau konsolidasinya itu sudah tahap akhir ya. Jadi tanah di bawah pondasinya itu sudah cukup terkonsolidasi. Nah, jadi penurunan ke depan saya kira tidak akan terlalu dalam, tidak akan terlalu besar gitu ya. Nah, ya tadi paling ordernya cuma mili, 2 atau 3 mili. Ya. Nah, terus tadi kalau opsi solusi tadi memang ya tidak harus jembatan sebenarnya. Nah, jadi bisa tadi pakai ponton yang atau perahu yang pakai inilah seperti di sungai-sungai di Pulau Jawa itu. Perahu yang ada kabelnya itu. Wah. Getek itu ya. Nah, tapi ini sepertinya pasti protes tuh warga karena warga sudah terbiasa dengan moda sepeda motor tadi. Harus bergeser ke perahu ya, yang awalnya nyebrang cuma butuh 30 detik ya. Ini harus jadi 5 menit kan repot juga ya. Pasti protes ya. Cuman tadi kalau emang nggak ekonomis ya, misalnya dihitung-hitung karena mahal, ternyata tidak ekonomis untuk dibangun jembatan ya fix, jembatan yang struktur tetap itu bisa aja pakai ponton bolak-balik ya. Atau tadi Pak, kita kembangkan pulaunya ya. Jadi sementara ini mungkin yang dilayani terlalu kecil misalnya ya. Ya kita kembangkan saja pulaunya. Nanti kita uruk, kita kasih reklamasi ya. Dan bisa minta tolong ke itu tuh Pak Menteri segala urusan kan bisa ya. Nah, terus ini kita minta reklamasi ya. Jadi kita rubah tuh rencana zonasi pesisirnya kita paksa untuk rubah. Nah, nanti kita reklamasi, dibangunlah taman. Ya, sehingga dengan ada taman, mungkin pembangunan jembatan di situ akan lebih ekonomis. Ya. Oh, alam. Ya. Kalau gimana kalau menurut Pak Satrio, yang visible ya secara ekonomi sosial ini apa nih? Nah, ini menarik ya kalau bicara visible ekonomi ini, kita harus lihat dulu ya. Sebetulnya seberapa kan semuanya itu nantinya akan dikonversikan terhadap konsekuensi biaya ya dan konsekuensi terhadap keuntungan. Nah, pemerintah itu bisa membangun ya itu tidak hanya berdasarkan profit oriented, tetapi memang ada yang dilayani di sana kan seperti itu ya. Sehingga kalau aspek dilayani ya mungkin pembangunan itu akan menjadi benar, gitu kan ya. Tetapi dalam paradigma
ekonomi yang lain ya dalam pembangunan itu kalau kita terlalu land based atau kita negara-negara kepulauan itu bisa jadi malah akan mematikan transportasi lainnya gitu. Nah, kita harus lihat dulu budaya sejarahnya kok orang mau tinggal di pulau apa itu namanya Pulau Pasawaran. Pulau Pasaran ya, itu apa? Apakah memang mereka itu kaum-kaum nelayan gitu ya? Atau mereka kaum-kaum orang daratan seperti itu. Nah, bagaimana kalau emang Pulau Pasaran itu sebesar berapa sih sampai orang butuh mobil, orang butuh motor di dalamnya? Nah, itu kan berarti perlu ada kajian tuh. Apakah sebetulnya orang itu membutuhkan angkutan transportasi ketika dia di Sumateranya, ketika di Teluk Betung untuk kemana-mananya gitu. Sehingga di dalam pulau sebetulnya dia tidak butuh transportasi seperti itu. Nah, maka pertanyaannya malah seberapa besar dampaknya kalau ada transportasi di dalam pulau itu sendiri gitu ya. Apakah sarananya akan mencukupi gitu. Sehingga pertimbangan sosial dan ekonomi ini menjadi harus tarik ulur. Nah, untuk visibilitas masalah dananya ya berarti nanti kita perlu kaji lagi. Gitu Pak Rozi mungkin. Ya, gitu Pak Rozi. Ya, ada tanggapan? Udah. Pak Rozi? Ya barangkali ini Pak Iwan dulu. Ya saya kira semua sepakat kalau perlu ada studi. Iya ya, Pak. Tinggal mana nanti yang dari studi itu yang menghasilkan alternatif terbaik ya. Nah, makanya ini bisa jadi TA juga kan. Nah ini ada dua pandangan ya Pak ya. Kalau ini menjadi TA itu sangat bagus ya. Artinya kita akan mempelajari banyaknya alternatif pada moda transportasi ya, moda perhubungan, apakah jembatan atau air. Terus kalau kita mau membawanya ke studi wilayah, ini juga bagus ya. Apakah pasaran itu perlu dikembangkan gitu ya. Ini juga bisa menjadi studi kewilayahan gitu ya. Tapi kita melihat lagi kalau ini pendapat saya pribadi ya. Teluk Betung itu sudah sangat Teluk Betung ya itu ya. Daerah Teluk Betung itu kan Karang. Nama kecamatan sebelahnya itu Kota Karang. Iya, daerah Teluk Lampung itu ya, daerah Teluk Lampung yang di ujung itu sudah sangat padat ya. Bahkan kita lihat di beberapa daerah di Teluk Betung itu orang sudah tinggalnya di atas air pakai bambu gitu ya. Itu kondisi masyarakatnya kan sudah tidak sehat lagi gitu ya. Sekarang pertanyaannya seberapa besarnya kita itu butuh pengembangan daerah di daerah itu sampai harus reklamasi, karena reklamasi nanti ada konsekuensi ke arah ekologi kan ya, ada konsekuensi ke arah ekologi. Nah, kenapa kok kita harus mengembangkannya ke laut gitu? Apakah Lampung sudah kekurangan untuk kita mengembangkannya ke arah darat? Gitu? Apa kabar Kota Baru gitu ya? Apa kabar daerah Kemiling gitu? Nah ini kan menjadi pertimbangan yang tidak hanya kita harus reklamasi gitu. Saya bukan orang anti reklamasi ya, bukan saya termasuk yang agak sedikit positivistik gitu ya. Saya pro juga dengan pembangunan, tetapi selama justifikasinya sudah tidak ada pilihan lagi. Gitu. Tapi kalau masih ada pilihan untuk di darat, pengembangan ke arah land ya, mending pengembangan ke arah land. Mungkin seperti itu Pak Rozi. Betul. Memang ada tarik ulur seperti itu ya. Nanti kalau semakin darat, ya padahal awalnya laut naturalnya ya. Kalau didaratkan artinya ada dampak lingkungan yang luar biasa ya. Entah dari segi ikannya yang berkurang atau mungkin bisa banjir juga itu. Kan sebelahnya ada muara sungai itu. Nah, secara hidrolika ya, bagi yang sudah mengambil rekayasa muara itu ya, kalau kuliahnya ikut ya, kalau mengikuti itu bisa merubah hidrolika sungai itu. Tadi kalau di situ direklamasi, gerak di muara makin lambat, artinya di hulu nanti itu makin mudah banjir. Nah, jadi saya kira problem lingkungan kalau reklamasi itu memang luar biasa, makanya harus diperhitungkan benar. Nah, jadi saya kira bisa jadi tema TA juga itu. Iya. Ya walam, kalau sekarang saya belum ada jawabannya, harus dijawab oleh mahasiswa nanti mungkin. Gimana?
mungkin yang lain atau siapa ini? Atau ini kita sudahi untuk siap-siap Jumatan. Sebenarnya ini kok ya. Ini mungkin perlu, apakah sudah studi apa ya tentang ekonomis mana antara pakai jembatan sama kapal seperti itu. Nah itu kan kayak optimasi seperti itu kan bisa ya digunakan sebagai tema TA. Tapi kok ini ya Pak, saya tuh sebenarnya berpandangan jadi jembatan itu bukan, jadi kalau misalkan sudah ada pulau-pulau itu kayaknya nggak perlu ada, maksudnya apa ya? Saya berpandangan bahwa kapal adalah bridge of nation. Nah, jadi kayak gitu, Pak. Jadi kalau saya itu kalau ada jembatan antara hubungkan antar pulau itu kayak tambah cekung, Pak. Kayak gitu, Pak. Jadi kayak kebermanfaatan dan lain-lain itu kayaknya terganggu seperti itu. Saya sih kalau ya karena memang ini apa ya? Dulu pas mahasiswa kayak dicekokin bahwa ya sama ya maksudnya pandangan-pandangan dosen saya dulu ya. Jadi sejatinya tuh kalau ada jembatan yang seperti ini itu tuh membuat semakin cekung gitu. Nah sejatinya yang bikin jembatan itu ya kapal itu sendiri. Jadi bridge of nation. Nah kayak gitu Pak. Jadi sebenarnya bisa dijadikan studi terlebih dahulu sih sebelum membuat jembatan seperti ini. Apakah jembatan ini tuh lebih optimal atau sebenarnya dengan adanya jembatan ini kapal itu malah yang sebenarnya lebih bagus untuk di Pulau Pasaran yang mungkin sejatinya banyak mata pencariannya adalah nelayan kayak gitu. Iya, jadi banyak kebermanfaatannya. Iya nggak Pak? Sama biasanya ini geger nih Pak, kalau bahas kayak gini nih. Betul. Artinya gini, kalau menurut saya dalam dunia ini ya, aplikasi teknik ini kadang permasalahannya bukan tadi ya apakah ada yang jago sipil, ada yang jago perkapalan, tapi permasalahannya mazhab ekonomi di wilayah itu apa, gitu kan? Maritimisme atau sipilis? Cenderung condong ke bangun jembatan atau tanah ya, bangun land atau cenderung ke kapal gitu ya. Jadi kadang ada unsur pertarungan ideologi juga kalau saya lihat. Itu bisa jadi tema TA nggak ideologi? Ya. Nanti kadang betul. Ini nih, ada yang mau menanggapi nggak ini mahasiswa nih? Ada ya hal yang lain yang mau disampaikan? Biasanya kan semakin siang gini kan semakin panas ya, matahari semakin ke tengah kan panas ya. Nah, atau semakin ngantuk, ayo. Yang cewek-cewek kayaknya enggak ini Pak, enggak ada bunyinya nih Pak. Ada yang ikut enggak Pak? Ada Zara nih. Sonya Pak, Sonya mau ngambil kayaknya Pak. TA-nya tentang jembatan kayak Pak. Ya Sonya mana Sonya? Ada nggak Sonya di sini? Ada Pak. Oh iya nih Sonya. Sonya tidur ya? Oh iya. Ya, sebenarnya kan kita cangkruan ya. Cangkruan ini kalau nggak ada yang ngomong lagi ya selesai. Gak ada lagi, berarti kalau gak ada selesai nih.
tinggal siapa yang traktir gorengannya ini. Cangkruan kan harus ada gorengan. Iya. Oh iya, oke. Ya, sudah selesai ya. Karena hari Jumat, jadi kita bukan cangkruan ya. Kembali menuju masjid gitu bagi yang muslim. Seperti itu ya, persiapan. Mungkin yang belum mandi silahkan mandi gitu ya. Nah, gitu. Baik, ada ini nggak Pak? Ada kayak kata-kata mutiara nggak Pak? Sebelum ditutup Pak. Aduh, saya belum bikin yang kerennya. Jadi intinya itu Joko tanya minggu depan ada nggak? Yang pasti ini 2 minggu sekali. Ya insya Allah 2 minggu lagi Pak Satrio tuh katanya. Ya yang jelas topik apapun ya sebenarnya kalau bisa dikemas menarik ya bisa menarik ya. Nah apa yang kita hadapi di jembatan Pulau Pasaran ini saya kira perlu didalami ya silahkan mau ambil keteknikan mekanikanya jembatan atau mekanika tanahnya atau tadi aspek sosialnya. Jadi dari segi studi kelayakan apakah manfaatnya cukup besar sehingga dibangun struktur yang besar atau seperti apa ini saya kira bahan kajian ke depan dan saya sangat mengapresiasi ya hari ini lumayan aktif ya. Nah, saya kira kemarin nggak terlalu aktif. Ini karena baru ini kan. Iya karena. Ya, alhamdulillah ya. Ya, saya kira ini iklim yang positif ya, iklim akademik yang positif yang perlu dikembangkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini foto Pak Iwan. Ya, Pak Iwan foto Pak. Ini nih, saya nggak bisa nih foto nih. Ini, ya, oke. Oh, dimatiin dulu ya share screen-nya ya. Oke, bentar. Ya, silakan. Ini ya, nyalakan kameranya ya semuanya ya. Ini mau difoto sama Pak Rifki. Ayo dibuka dulu kameranya. Sudah Pak, sepertinya Pak. Oke, saya hitung sampai 3 ya. Oke, siap-siap. 1, 2, 3. Oke. Slide kedua Pak, ada Pak? Slide kedua. Oke. Ini banyak nih slide-nya, ada 10 nih. Oke, kayaknya cukup Pak. Ya, terima kasih ya Pak Rozi, terima kasih atas pemaparannya, cangkruan Jumat. Ya, semoga nanti berarti ini insya Allah per 2 minggu ya Pak ya. Kalau nggak ada halangan gitu, semoga aja bisa per 2 minggu. Nah, kalau punya bahan seperti itu. Nanti kalau misalkan mahasiswa mau, boleh ya Pak ya? Boleh ngisi ya Pak? Boleh sekali. Ya, Boleh. Dan minggu depan mahasiswa yang ngisi Joko atau Rismunto yang ngisi. Ya biasanya kan kajian strategis kayak gitu kan, mahasiswa kan himpunan-himpunan itu ada kayak gitu ya, kajian strategis yang gitu. Joko Pak, dari perwakilan Joko mungkin Pak, tadi udah buat kemarin nggak? Oh gitu, ya nanti kan kayaknya Rismon dulu aja itu, yang nunjuk biasanya lebih siap Rismon. Ya nanti bisa hubungin ini ya, Pak Rozi atau Pak Eki ini. Ya, bahannya banyak Pak dari Subang di Patimban. Nah, cocok itu sama tuh di proyek gede Pak katanya 40 triliun. Ya, gitulah. Tadi yang ngomong apa tadi saya. Nah, jadi kalau misalkan yang sudah KP ini 2018 ya, itu kan gimana? Itu kan punya cerita siapa tahu saat KP punya pandangan buat tugas akhir terus pengen diceritain tuh nggak apa-apa kan, publikasi dulu lah ya sebelum diambil sama temennya gitu kan. Nah jadi nanti kalau mau memaparkan nggak usah sungkan-sungkan ya, namanya cangkruan biasa saja, nggak usah terlalu formal. Jadi nanti bisa hubungin siapa nih, Pak Eki atau Pak Rozi nih?
Ya Pak Eki aja kali ya. Ya nanti bisa hubungi Pak Eki. Pak Eki, saya mau memaparkan materi ini nih Pak. Nah, oke, boleh. Nanti biar Pak Eki yang menyiapkan snack kayak gitu ya. Tempat dan waktunya seperti itu. Nah, sebelum kita akhiri, kita berdoa ya, berdoa semoga segala sesuatu yang telah disampaikan oleh Pak Rosi menjadi ilmu yang baru dan bermanfaat ke depannya. Oke, berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Pak. Terima kasih, Pak. Siang, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak.